Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimman yasha'. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat beserta salamnya tak lupa mari kita curah limpahkan ke hadirat kita baginda alam Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung aja, apa ada perlu ucapan terima kasih? Perlu Terima kasih kepada dosen Bapak Cecep Hilman yang selalu memotivasi mahasiswanya untuk maju-majuan, untuk berpikir pintar gitu ya. Ya. Berpikir cerdas, untuk selalu maju berpikir dalam apapun seperti ini. Salah satunya tugasnya itu paling maju adalah Bapak Cecep. Ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Cecep yang telah memberikan semangat bagi mahasiswanya. Setuju? Setuju? Oke. Langsung aja ini teh atau gimana? Langsung aja. Kita perkenalan dulu dong. Iya, Perkenalan yoi, dulu. yoi, kita Oke. perkenalan Jadi dulu. kenalkan dulu, saya sebagai moderator di sini. Nama Ruby Babullah, aslinya nama Ruby Babullah. Kelasnya kita sekelas ya, Ya. sekelas di kelas semester 6 PAIB. PAIB reguler. Nah, di samping saya rekan kelompok saya namanya siapa? Oktavian Ihda Sumantri. Oktavian Ida Sumantri. Tapi saya nggak tahu nomor absen berapa. Nomor absen kalau nggak salah nomor 23. 23. Iya. Saya Kalau nggak 19. salah. Enggak. Enggak. Masa 23 sih? Nggak tahu. Gak tau lah, gak penting ya, Nggak gak penting. penting. Pada kesempatan kali ini kita akan sesuai tadi ya, melaksanakan tugas atau mengabdikan diri kita untuk mengerjakan tugas Ya. tentang mata kuliah tafsir Tarbawi Ya. atau tafsir 3 ya di sini. Ya, tafsir tafsir 3 atau tafsir Tarbawi. Di mana kita kebagian judul itu tentang ayat-ayat yang membahas materi pendidikan. Nah, kita sudah membuat jurnalnya. Kalau sekiranya ingin jurnalnya, ingin lihat ya silahkan kalian komen di kolom komentar nanti ya, karena akan diupload ke YouTube. Ya. Tapi secara apa ya, secara general kita tuh membahas tentang materi pendidikan. Ada 3 ya yang memang akan kita singgung. Jadi materi pendidikan perspektif Al-Quran pertama itu. Yang kedua materi pendidikannya itu tentang kajian keislaman, perihal hal-hal yang memang di luar daripada usuluddin ya berarti. Kalau sekiranya Al-Quran itu kan tauhid, akidah itu kan usuluddinnya. Nah, kalau tentang kajian keislaman itu yang memang di luar daripada usuluddin. Pakem-pakemnya itu yang memang bukan ketauhidan yang terlalu mengikat sekali itu. Yang terakhir tentang kajian sains, eksakta dan sosial. Seperti itu mungkin ya. Ya. Nah, karena memang saya moderator, jadi tugasnya sudah beres sebenarnya hanya moderator dan Anda itu mestinya narasumber gitu kan. Ya. Narasumber aja dari awal sampai akhir itu mestinya. Wis, enggak. Cuma saya moderatornya. Tambahan sedikit. Tambahan ini nanti. Oke. Jadi langsung aja gimana kita pahami bagaimana cara pendidikan Islam masa kini itu memberikan kajian dan serta konsep Ya. tentang materi-materi atau ayat-ayat yang memang bersinggungan dengan materi pendidikan Islam. Oleh karena itu, sebagai awalnya atau mungkin hal yang mesti dijabarkan dulu tadi ya tentang Quran, kajian keislaman serta sains dan eksakta mungkin akan dijelaskan lebih lanjutnya oleh Okta gitu ya. Siap. Mungkin panggilnya Okta aja atau gimana? Atau Ihda atau Soman gitu atau siapa? Okta aja. Okta aja, oke. Seperti biasa. Jadi silakan Okta Manggil saya untuk Okta. sekiranya menjabarkan apa sih yang dimaksud dengan materi pendidikan perspektif Al-Qur'an. Atau mungkin selebihnya semuanya silakan. Siap. Silakan. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 10 menit belum? Belum ya? Belum ya? Belum. Kan 10 menit ini, nggak Ya. apa-apa ya. Ini mah kan podcast aja. Baru 3 menit, oke. Ya, baik. Sok, Assalamualaikum 2 menit aja. warahmatullahi wabarakatuh. Jelasin. Terima kasih kepada moderator atau rekan kelompok saya. Baca tuh bukunya biar kelihatan kayak mahasiswa. Sahabat saya juga, atau bisa juga guru saya juga ketika waktu di Alti. Di endorse ya oleh ini Ya, Islam di-endorse politik oleh- dan spiritual. Ini buku HTI ya. Ini Ya, itu endorse dari buku HTI benar. Terus Silakan. isinya itu Lanjut aja tuh jelasin dong. Si kameramen tuh gimana? Ya gini, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Cecep Hilman yang telah memberikan tugas kepada kami, tugas tafsir yang dimana saya sangat mengapresiasi tugas ini karena saya bisa menyatakan
tugas ini lebih maju daripada yang lain gitu kan. Sudah lebih kepada media, sudah lebih kepada menggunakan teknologi-teknologi yang ada gitu. Mungkin dari yang lain belum sampai sini, tapi Bapak Cecep sudah sampai ke sini. Saya ucapkan terima kasih karena apresiasi ya. Good. Dengan ini mahasiswa yang ingin berpikir itu bisa menjadikan ini sebuah motivasi untuk ke depan, untuk menjadi langkah-langkah membuat skripsi itu sudah kita pelajari dari sekarang gitu. Nah, baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan perspektif Al-Quran, materi pendidikan perspektif kajian keislaman, dan materi pendidikan perspektif sains sosial dan eksakta ya. Nah, pendidikan kita sudah kita semua, saya pasti kalian semua itu sudah mengetahui arti pendidikan itu seperti apa ya. Secara umum pendidikan itu pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan ya, yang diturunkan secara turun temurun. Kapan sih pendidikan itu dimulai ya? Ada yang mengatakan, kalau saya membaca di Wikipedia, pendidikan itu berawal dari bayi atau sebelum kita lahir ke dunia. Contohnya seperti ini, ketika kita di dalam perut seorang ibu, nah ketika si ibunya atau si orang tuanya, ya ketika si orang tuanya itu mendengarkan sebuah musik ataupun sebuah dakwah atau kajian, ya, nah anak yang ada di dalam perut ibu tersebut itu bisa mendengarkan, itu bisa menjadi sebuah pendidikan awal, ya, sebuah pendidikan awal yang dimana pendidikan tersebut itu bisa dicerna oleh anak yang ada di dalam kandungan. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Nah, adapun menurut Al-Ghazali ya, pendidikan ya, materi pendidikan itu ada 5 ya, ada 5. Yang pertama ketauhidan ya, yang kedua itu akhlak ya. Yang kedua akhlak, yang ketiga itu akal, yang keempat itu sosial, dan yang kelima itu jasmani ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kan pada zaman sekarang masih banyak gitu orang Islam yang mengaku orang Islam nih, mengaku orang Islam, tetapi mereka itu tidak mengetahui pendidikan Islam itu tidak hanya Islam saja yang harus dipelajari gitu. Tidak hanya sebuah agama aja yang harus kita pelajari atau ketahui gitu. Tetapi hal-hal di luar itu kita harus wajib ketahui. Ya, seperti ilmu astronomi, ilmu geografi, itu wajib kita ketahui juga. Buat apa ya? Buat apa kita bisa merespon zaman gitu kan. Kita bisa merespon sebuah zaman dan kita bisa menelusurinya gitu kan. Kita bisa memanfaatkan zaman itu gitu. Nah, adapun pendidikan menurut perspektif Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an pendidikan itu lebih cenderung kepada ketauhidan ya, dan kepada akhlak. Kita ketahui pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diutus menjadi Rasul ya, setelah diutus menjadi Rasul, beliau itu tidak langsung menyampaikan, tidak langsung memberikan pendidikan secara menyeluruh gitu, tetapi bertahap. Yang pertama ketauhidan dulu. Kenapa? Karena pada zaman tersebut ya, pada zaman tersebut orang-orang yang ada di sekitar sana atau kultur pada masyarakat tersebut itu masih menyembah berhala, masih melakukan peperangan tanpa ada kesepakatan. Jadi ujung-ujung perang gitunya. Terus masih banyaknya peperangan merajalela gitu kan. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW itu melakukan pendidikan itu tidak secara menyeluruh tetapi bertahap. Yang pertama itu ketauhidan ya. Untuk apa? Untuk supaya orang-orang yang ada pada masa jahiliyah tersebut ya, kultur masyarakat tersebut itu untuk tidak menyembah lagi berhala ya. Karena yang wajib kita sembah itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya Tuhan ya di dalam agama Islam. Tidak ada selain Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Itu di dalam Al-Qur'an. Terus ketika sudah berlanjut kepada ketauhidan, itu
langsung memberikan pendidikan atau langsung pendidikannya itu kepada akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah yang dimana ya banyaklah akhlak-akhlak yang kita bisa pelajari di dalam Al-Quran. Ya, akhlak-akhlak orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu ataupun Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kajian mengenai materi kajian keislaman. Kalau materi kajian tentang keislaman itu lebih kepada syariat lah, lebih kepada fikih, lebih kepada alat ya untuk memahami Al-Qur'an, untuk memahami hadis, untuk memahami hal-hal yang bersifat syariah gitu ya. Nah, kalau di dalam eksakta, ya, kalau di dalam eksakta itu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 2 sampai 3 itu dijelaskan mengenai bahwasanya langit itu tanpa tiang, terus Tuhan itu berada di aras gitu kan. Nah, di sana itu sudah tafsirnya itu sudah menjelaskan mengenai ilmu-ilmu yang sekiranya ada yang bukan bersifat Islami lah. Ya, yang sekiranya ilmu astronomi itu dibahas di sana, ilmu geografi, ilmu sosialnya ada gitu kan. Nah, itu di dalam Al-Qur'an tafsiran Al-Qur'an tersebut. Nah, semua tujuan dari materi-materi yang saya sudah jelaskan itu sama ya. Umumnya itu sama, yaitu tujuannya itu untuk membentuk atau menciptakan peserta didik itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya ya pemaparan mengenai jurnal saya ya, jurnal kami. Mungkin selebihnya akan dijelaskan atau akan ada tambahan dari dikembalikan kepada udah lama ini ya, siap, maaf. Terlalu enak menjelaskan. Ya. Nanti Pak Cecep setengah jam lah, saya mintanya 1 jam bahkan. Jangan terlalu sebentar ini. Iya. Cuma pembukaan aja. Saya tidak menerima kalau nanggung. Kita mau pemainnya pro, mahasiswa pro. Iya. Ya sejam aja Pak. Jadi ya karena berhubung waktu, karena terlalu panjang itu takutnya Bapak malas lihat gitu ya. Ya. Yaitu intinya bahwasanya materi pendidikan yang ada dalam Al-Quran atau mungkin yang menjadi kajian kita hari ini itu memang mencakup segala aspek atau segala leading sektor yang ada. Betul. Baik dari segi ketauhidan ya. Terus tadi mungkin kajian keislaman itu ya perihal yang di luar daripada tauhid tersebut. Kalau sekiranya tauhid atau tadi Al-Quran berbicara tentang tauhid serta keimanan atau usuluddinnya lah, tentang usul-usul agama. Nah, kalau materi tentang kajian keislaman itu perihal bagaimana cara kita mengurus diri kita serta berhubungan dengan orang lain atau mungkin di luar daripada usuluddin. Nah, yang sekiranya sains sosial dan eksakta itu materi-materi memang menjadi fokus pemikiran kita bahkan dari segi pengembangan potensi ya. Jadi kan kalau tadi mungkin kita tahu bahasanya kok Tuhan bisa menciptakan langit tanpa tiang gitu. Nah, itu kan mesti jadi kajian khusus bagi kita. Nah, di mana ya kita akan menggali potensi diri kita, apakah kita bisa membuat hal-hal yang baru dari segala kejadian yang ada atau tidak. Seperti itu mungkin ya. Seperti itu karena waktu ya, maaf sekali. Sebenarnya banyak sih saya tuh ingin berbicara, cuman saya tuh gak biasa bicara sebentar gitu kan. Setengah jam lah minimal. Nanti gitu. minimal setengah jam Pak ya. Kalau kasih tugas lagi. Dipersulit lagi Pak tugasnya supaya mahasiswa itu tersemangati lah. Saya mendukung akan dipersulitnya tugas kepada mahasiswa. Seperti itu Pak, saya mendukung akan segala hal itu ya. Apalagi ada ungkapan? Tidak mungkin? Tidak mungkin lah. Ya. Udah cukup sekian. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Gak perlu subscribe karena ini komen. Medianya media besar. Oh iya. Jadi uploadnya di media kusam. Udah gede medianya. Jadi gak perlu di subscribe lah. Karena sudah banyak. Sudah banyak. Paling komen ya kalau komen aja. Jurnalnya silahkan. Komen lah. Ya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan semua audiens yang sudah menyaksikan video ini. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mencet nana ya? Udah gitu. Start.